Apa itu saham? Saham adalah bukti penyertaan modal atau kepemilikan investor pada suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, maka investor memiliki hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan bahkan memiliki suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Tentu saja, seberapa besar persentase saham yang dimiliki akan menentukan seberapa besar hak yang dimiliki. Bagaimana pasar saham berfungsi? Perusahaan yang menerbitkan saham yang ditawarkan di bursa disebut sebagai emiten. Untuk dapat diperjualbelikan di bursa saham, di mana di Indonesia adalah di Bursa Efek Indonesia atau BEI, maka emiten sebelumnya harus melakukan go public, di mana proses penjualan saham perdananya di bursa disebut sebagai Initial Public Offering atau IPO. Selanjutnya setelah IPO, maka saham disebut diperdagangkan di pasar sekunder. Harga saham dapat naik turun mengikuti hukum penawaran dan permintaan. Semakin banyak transaksi yang terjadi di mana mudah mencari investor yang menjual atau menawarkan saham, maka saham tersebut disebut liquid. Permintaan dan penawaran akan suatu saham bisa dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk kinerja dan prospek bisnis perusahaan, kondisi ekonomi dan politik, sentimen, dan masih banyak lagi. Jenis saham. Semakin banyak orang yang mulai berinvestasi saham untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Ada beberapa alasan mengapa saham menjadi pilihan banyak orang. Salah satunya adalah kemudahan berinvestasi di mana saja dan kapan saja. Pasar modal Indonesia juga mengenal dua jenis utama, yaitu pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Saham syariah adalah jenis efek saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam dunia pasar modal. Jadi, sebelum Anda memulai investasi saham, penting untuk mengenal berbagai jenis saham yang ada. Keuntungan investasi saham. Keuntungan investasi saham diantaranya adalah sebagai berikut. Mendapatkan dividen. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh Dewan Direksi Perusahaan dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Capital gain. Capital gain adalah keuntungan ketika investor menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Risiko investasi saham. Berinvestasi pada instrumen investasi saham tentunya tidak tanpa risiko. Di antaranya adalah sebagai berikut. Tidak mendapatkan dividen. Umumnya perusahaan membagi dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Namun ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau merugi, maka perusahaan tidak dapat membagikan dividen. Capital loss. Capital loss merupakan kebalikan capital gain. Hal ini terjadi jika kita menjual saham yang kita miliki lebih rendah dari harga beli. Risiko likuidasi. Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, maka hak pemegang saham berada di urutan paling akhir, yaitu akan diberikan setelah seluruh kewajiban emiten dibayarkan. Bisa jadi pemegang saham tidak mendapatkan apapun. Saham delisting, karena beberapa alasan tertentu, saham dapat dihapus pencatatannya dari bursa, atau delisting, sehingga pada akhirnya saham tersebut tidak dapat diperdagangkan lagi di bursa. Sebelum membeli saham secara langsung, penting bagi investor untuk mengetahui profil risiko investasinya. Saham adalah instrumen investasi dengan potensi hasil investasi yang tinggi, namun itu juga disertai dengan risiko yang tinggi pula, high risk, high return. Saham adalah instrumen investasi yang sesuai untuk mereka yang memiliki profil risiko agresif. Selain itu diperlukan keahlian, data dan waktu untuk menganalisa saham sebelum membelinya. Bagaimana cara membeli saham? Bagi investor yang ingin membeli saham di bursa, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia, maka investor tersebut harus membuka rekening di perusahaan efek atau sekuritas yang menjadi anggota bursa. Dalam pembukaan rekening tentunya investor akan diminta untuk melampirkan dokumen seperti diantaranya kartu identitas, formulir prinsip mengenal nasabah, menyetorkan deposit awal, dan lainnya. Investor juga harus membuka rekening dana investor di bank yang ditunjuk untuk tujuan transaksi. Jual beli saham biasanya diselesaikan dalam waktu 2 hari bursa. Jadi misalnya investor membeli hari ini, maka investor harus menyerahkan dananya dalam waktu 2 hari bursa dan menerima saham dalam waktu yang sama. Perdagangan saham diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Saat ini saham sudah tidak diperdagangkan dalam bentuk fisik, namun scriptless. Penyelesaian transaksi saham secara sentral dilakukan di Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, yang memiliki fungsi menjalankan kegiatan clearing dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi di pasar modal. Sementara saham investor disimpan dan dicatat oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. BEI, KPEI maupun KSEI adalah Self-Regulatory Organization atau SRO di bawah pengawasan OJK.
Jual beli saham bisa dilakukan melalui tenaga sales yang bekerja di perusahaan sekuritas. Namun dengan perkembangan teknologi, saat ini layanan online trading sudah banyak disediakan oleh perusahaan efek, sehingga investor dapat secara langsung bertransaksi melalui platform tersebut. Cara memonitor kepemilikan saham. Investor akan menerima laporan transaksi setiap kali melakukan transaksi saham dan laporan bulanan mengenai kepemilikan saham mereka secara bulanan dari perusahaan efek. Namun kini, investor secara mandiri memonitor data posisi kepemilikan efek dan atau dananya secara online melalui fasilitas akses yang diluncurkan oleh KSEI. Tipe-tipe investor dalam pasar saham. Dalam pasar saham, terdapat beberapa tipe investor yang berbeda tergantung pada tujuan investasi, pendekatan, dan toleransi risiko mereka. Berikut adalah beberapa tipe investor yang umum ditemui di antaranya. Investor jangka panjang. Tipe investor ini memiliki tujuan untuk mempertahankan investasi mereka, misalnya instrumen investasi saham untuk jangka panjang, biasanya bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Mereka cenderung fokus pada fundamental perusahaan dan melakukan analisis yang mendalam sebelum membuat keputusan investasi. Investor jangka pendek. Tipe investor ini cenderung melakukan perdagangan yang lebih aktif dan seringkali memanfaatkan pergerakan harga instrumen investasi, misalnya saham jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan cepat. Mereka menggunakan analisis teknikal dan berbagai strategi perdagangan untuk mengambil keputusan investasi. Investor nilai. Tipe investor ini mencari saham yang dianggap undervalued atau dihargai lebih rendah dari nilai intrinsik atau disebut juga nilai sebenarnya dari saham tersebut. Mereka berharap bahwa harga saham akan meningkat seiring dengan waktu ketika pasar mengenali nilai sebenarnya dari perusahaan tersebut. Investor pertumbuhan. Tipe investor ini mencari saham dari perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di masa depan. Mereka cenderung fokus pada perusahaan yang inovatif, memiliki produk atau layanan yang unik, dan beroperasi di industri yang berkembang pesat. Investor dividen. Tipe investor ini mencari saham dari perusahaan yang secara konsisten membayar dividen. Mereka mengandalkan pendapatan dividen sebagai sumber penghasilan pasif dan cenderung lebih stabil dalam menghadapi fluktuasi pasar. Investor spekulatif. Salah satu tipe investor dalam pasar saham yang memiliki pendekatan yang lebih berisiko dan cenderung mengambil posisi yang lebih singkat dalam jangka waktu. Mereka sering berinvestasi dalam saham perusahaan startup atau sektor yang lebih volatil. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih guys.